bulan Ruah, menyambut bulan Ramadan, saya memutuskan selesainya perjalanan syiar akhir zaman. Bagian pertama tentang menyelamatkan umat manusia dari bencana dunia. Dan saya akan masuk ke tahap kedua, yaitu menyelamatkan umat manusia dari sejatinya pengetahuan tentang keagamaan sampai tingkat ketauhidan. Dan kemurnian atas pengetahuan ini, jika nanti tidak sepaham dengan para ahli kitab atau para ulama atau ahli spiritual atau para masyarakat, harus berusaha kembali memahami pengetahuan dari kitabnya masing-masing, entah itu dari agama apapun, tentang kematangan pengetahuan dari sejatinya kitab menuju sejatinya ketauhidan atau sejatinya ketuhanan. Dan hukum-hukum nanti yang akan saya keluarkan, saya jamin akan berseberangan dengan pengetahuan yang sudah kalian pahami dari beratus-ratus tahun tentang perjalanan manusia hidup kepada Sang Pencipta. Di garis-garis itu nanti, sampean semua harus memahami kebenaran. Mau tidak mau, itu nanti yang akan dijalankan umat manusia dalam perjalanan kehidupan yang akan datang. Saya hanya seorang petani. Jadi pengetahuan seorang petani mungkin hanya sebatas itu. Tidak hebat seperti para ulama. Tapi sejatinya keabsahan ulama siapa yang membuat? Yang mengangkat ulama itu sejatinya para pendukung kah atau para ulama? Atau yang mengatakan dirinya wali? Siapakah sejatinya yang tahu dirinya wali? Apakah manusia? Atau Sang Pencipta yang tahu sejatinya itu wali dan alam lain? Atau pengetahuan tertinggi tingkatan makrifat yang akan tahu sejatinya manusia hidup itu wali atau tidak? Kalian semua sudah menganggap orang-orang yang pandai sejatinya pandai. Pandai dari segi apa? Atau pintar dari segi apa? Dan orang-orang kampung tidak ada harganya. Atau orang-orang jalan tidak ada harganya atas pengetahuan dan kebenaran. Padahal sejatinya kebenaran yang benar adalah manusia hidup yang mampu menjalani kehidupan, menerima dari segala kebenaran pengetahuan orang lain, entah itu benar ataupun tidak benar. Tapi wajib dipahami atas kebenaran daripada pengetahuan yang nantinya akan menjadi pedoman kebenaran. Manusia hidup atas keikhlasan, mengakui kebenaran pengetahuan orang lain. Di sanalah yang namanya tingkat keikhlasan. Dari segala keikhlasan. Mungkin semua orang menganggap hukum-hukum wajib yang sudah kalian lakukan, antara sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan, sah dalam perjalanan keagamaan menuju Sang Pencipta. Tapi mungkin pengetahuan yang kalian dalami sebatas sebuah pengetahuan
yang mengikuti para ahli beratus-ratus tahun, entah itu siapa penanggung jawabnya. Karena tidak bisa membedakan antara 3 hukum. 1 hukum wajib, 2 hukum sunnah, 3 ambisi manusia. Di antara ketiga hukum ini kalian campur adukkan menjadi satu, akhirnya tidak ada sejatinya hukum wajib yang kalian jalankan sebagai umat manusia. Dengan itu, sesuai pengetahuan yang saya dapat dari tahun 2018, semenjak saya memperjuangkan kalian semua tentang syarat bencana, tapi tidak ada yang mau. Sampai tingkat RI 1. Akhirnya malapetaka berlanjut sampai sekarang. Dan tidak akan ada henti. Sampai nanti. Pada waktunya lahirnya seorang pemimpin. Dan aku pribadi atau saya pribadi tidak akan memperjuangkan umat tentang bencana atau tentang syarat bencana untuk keselamatan kalian semua, karena semua sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala dan waktu daripada perjuangan tersebut sudah habis. Jadi saya akan mengingatkan kalian tentang perjalanan keabsahan beragama menuju tingkat ketauhidan, menerima ataupun tidak. Gunakanlah nanti akal kalian semua untuk meresapi pengetahuan itu dan pelajari daripada kitab dan sempurnakan daripada ilmu kejiwaan tentang Sang Pencipta. Tidak ada ilmu yang benar kecuali daripada akal manusia itu benar. Tidak ada pengetahuan yang sempurna tanpa dimatangkan dengan pengetahuan kejiwaan. Sejatinya ilmu tidak akan pernah sempurna kalian miliki bila kalian tidak pernah menjalani hidup menjadi manusia yang sejatinya perjalanan kehidupan manusia yaitu hidup dengan penderitaan. Karena dengan penderitaan baru bisa memahami sejatinya pengetahuan dari segala pengetahuan. Manusia tergiur dengan harta, tapi apa kalian tahu dasar daripada harta itu kalian dapat? Bila hartamu kamu dapat dengan kebenaran, niscaya kebenaran yang akan kamu dapat kelak. Bila tidak kamu dapat dari kebenaran, dipastikan hukum daripada hartamu akan menuju jalan yang tidak benar hari esok. Dan itu pasti dijalani setiap manusia hidup. Mungkin termasuk diri saya sendiri. Tapi itu mungkin. Insya Allah cuman kecil. Saya hanya seorang musafir. Dan perjalanan musafir itu saya jalani sudah 22 provinsi. Untuk kalian semua, masyarakat Indonesia. Tapi para pemimpinmu buta atas pengetahuan, sejatinya pengetahuan. Mayoritas masyarakat dari tingkat bawah memahami daripada pengetahuan. Menengah masih ya. Ekonomi yang di atas pada lupa kebenaran. Karena mereka tertutup dengan harta mereka. Ambisi kehidupan manusia di dunia amatlah megah. Ambisi kehidupan di dunia amatlah megah. Karena mereka menciptakan kemegahan hidup di dunia. Syiar akhir zaman tahap pertama.
sudah selesai, sekarang menginjak tahap kedua dan akan dimulai bulan Ramadan, tepat pada bulan Ramadan. Jika ingin menjalani kehidupan agama dengan benar, coba nanti kalian resapi, jalanilah jika kalian mau. Jika tidak, jangan kalian jalani, karena mungkin itu tidak benar. Itu hanya pengetahuan saya pribadi. Seperti sumpah tertinggi yang saya ambil di puncak Gunung Muria. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Bila itu tidak benar, saya siap menerima hukum alam. Bila kalian memberontak pun kalian akan kena hukum alam. Karena itu garis manusia di akhir zaman. Cukup sekian dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ruah menyambut bulan Ramadan. Saya memutuskan selesainya perjalanan syiar akhir zaman. Bagian pertama tentang menyelamatkan umat manusia dari bencana dunia. Dan saya akan masuk ke tahap kedua, yaitu menyelamatkan umat manusia dari sejatinya pengetahuan tentang keagamaan sampai tingkat ketauhidan.